Kurang kiai. Dari onton. Badula kan dua burgia kan apa sedanten tuh gede jepura kok. Daripada kerajaan yang ada di Indonesia yaitu Kutai Kartanegara kan ya, bahkan jadi, di abad ke-1 menurut naskah Wangsakerta, Jawa Barat itu memiliki kerajaan yang pertama di tahun 130 Masehi ya, abad ke-1 berarti ya, 130 Masehi itu berdiri kerajaan Salaka-Negara. Salaka-Negara kan artinya Salaka kan perak, negara itu berarti negara. Nah, berkedudukan di Apui Nusa. Apui Nusa itu bahasa Kerta, bahasa kita sih Apui itu api, Nusa itu pulau. Jadi berarti tidak jauh dengan Krakatau. Krakatau artinya di ujung kulon. Ya benar, perbatasan antara Jawa Kulon dengan Sumatera. Itu. Ya, dari Apu Nusa, dari Salaka-Negara kemudian Tarumanegara di tahun 300-an. Berdasarkan silsilah keturunan itu berarti sudah turunan ke-9 berdirinya kerajaan Tarumanegara. Jadi beda jauh. Nah, sementara di sejarah-sejarah di sekolah itu pertama kerajaan kan Kutai Kartanegara yang ada di Kalimantan. Sebetulnya Cirebon juga tua ya kalau dilihat dari peradaban kerajaan Indra Prahasta. Indra Prahasta itu di tahun 300-an sudah berdiri. Abad ketiga berarti. Dan rajanya Prabu Wiryabanyu yang membuat duplikat Sungai Gangga. Sampai sekarang Sungai Gangga itu masih diabadikan. Cuman ana salah satu wong NU sing ahli sejarah, arane Ki Haji Agus Sunyoto, bahwasanya beliau menulis buku singarane Atlas Wali Sanga. Yang dari sejarah kita kan kerajaan yang ada di Indonesia itu kan agamanya Hindu Buddha. Begitupun masyarakatnya. Cuman kata Agus Nyoto beliau itu membantah itu sejarah dari Belanda. Memang sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa, entah itu ya di Nusantara lah, itu pengaruh daripada Hindustan atau Hindu itu sangat besar, sangat kuat. Tapi bukan berarti masyarakat Nusantara itu belum punya agama, tapi sudah beragama. Yang kata Belanda namanya animisme, padahal agama itu namanya agama Kapitayan. Agama Kapitayan itu agama asli dari Jawa. Jadi tidak menyembah salah satu dewa, tapi menyembahnya itu sesuai di ruang yang kosong, gunung, gua dan sebagainya. Itu dia seperti sedang sholat atau sembahyang gitu. Jadi kata beliau Agus Sunyoto bahwasanya masyarakat Indonesia yang pertama masuk adalah agama Hindu dan Buddha, itu dibantahkan oleh manuskrip yang ditemukan di Malang, bahwasanya agama Kapitayan itu sudah ada jauh sebelum Hindu, Buddha dan Islam. Ya, bisa mungkin ya, itu juga masuk di dalam kategori, tapi saya tetap berbicara berdasarkan naskah. Kalau dasar naskah, menurut naskah Fahian tahun 400 Masehi
Bahian itu berarti pengelana dari Cina yang kebetulan berlabuh di Pulau Jawa. Mereka menyebut orang di Pulau Jawa walaupun memiliki raja yang menganut Hindu Buddha karena pengaruh India, tapi masyarakat Jawa itu masyarakatnya tidak mengikuti pemerintah. Iya. Tapi karena mereka itu tidak ngerti, tapi dalam penjelasan itu dijelaskan seperti apa tadi, Agama Kapitayan. tapi di sana tidak disebutkan Kapitayan, hanya menyembah apa yang ada. Ya, Iya. di ruang kosong atau menghadap ke gunung atau menghadap ke mana. Itu kata beliau Kiai Haji Agus Sunyoto di buku yang nama judulnya itu Atlas Wali Songo itu anan. Jadi memang sejarah Indonesia itu dipengaruhi banyak dengan unsur politik penjajah. Iya, karena ada Jadi katakanlah Islam masuk ke Indonesia abad ke 19 pada masuk Indonesia. Padahal Islam itu sudah ada di Indonesia itu jauh sebelum katakanlah 19. Jadi terbukti ning anu kan kayak apa rane ning Gresik ditemuaken kuburan Fatimah. Itu kan ada batu nisannya anu Wadula. Batu nisan itu diperkirakan jauh sebelum abad ke-19. Iya, sebab apa ya? Gua di Abdul Mukti di Pamijahan. Itu kan abad 16. Iya. Terus Syekh Kuro juga abad 16. Terus Syekh Subakir juga. Nah, itu kan menandakan berarti Islam lebih awalnya memang belum bisa berkembang. Iya. Karena belum terstruktur. Iya. Kalau Wali Songo itu kan sebuah organisasi para kiai, para ulama yang mendirikan wadah berupa Wali Songo, kemudian mendirikanlah kerajaan Islam Demak dan lain sebagainya. Jadi memang di Indonesia itu kekurangan naskah sing sifatnya primer Wadula. Kayak negara Kartagama itu pasti primer karena ditulis di zaman Majapahit. Tapi kalau sejarah manuskrip yang lain itu ditulis setelah zaman itu berarti sekunder masuknya, lebih akurat. Coba berdasarkan keilmuan dari masukan dari Universitas Pajajaran sih makanya ya. Apapun kalau bentuknya itu naskah, asal usianya lebih dari 50 tahun itu bisa dijadikan manuskrip. Iya. Betul. Nah, jadi dengan dasar itu makanya ya kita juga harus legowo. Ya, barangkali ada masukan-masukan dari mana yang manuskripnya ditemukan atau dianggap manuskrip yang sekarang gitu ya. Coba manuskrip yang dulu apa naskah-naskah dulu juga terus terang nih ya saya bicara Cirebon itu naskah yang ditulis oleh Pangeran Sulaiman Sodingrat itu setiap kota sawana itu dibuang. Iya, karena itu jelas pesanan Belanda. Iya. Dan kebanyakan itu berasal dari naskah Dharma Gandul. Nah, Dharma Gandul Jawa Tengah. Ya. Apa berarti kerajaan Cirebon kan dulu direkrut dengan anu ya sebelum Demak itu apa? Mataram Iya. kuno. Mataram kan yang kerjasama dengan Belanda sebetulnya Mataram dulu dan mempengaruhi Cirebon. Mataram Islam berarti. Iya, itu udah Mataram. Karena butuh. Ya memang dasarnya backgroundnya politik karena Belanda ingin menguasai Batavia, akhirnya kerjasama dengan Mataram dan Mataram karena mau melewati Cirebon mempengaruhi Cirebon. Ya itu memang kita bisa baca di Planger Stencil
tahun 1808 ya, di apa namanya di Cirebon Carter ya, tulisan Belanda ya. Itu dari naskah itu kita bisa mengungkap, dan alhamdulillah pernah dibacakan langsung oleh Profesor Undang di Universitas Pajajaran. Akhirnya saya begitu. Jadi tapi ya jangan salah, kita juga sudah tidak boleh membenci orangnya dasarnya. Jadi semua turun yang ada di Cirebon itu semuanya bukan turunan kesultanan, bukan turunan Sultan Gunung Jati, semuanya orang luar. Hanya batas kelima sampai Sultan Matangaji, kesininya semua itu cetakan Belanda. Ya, Dan mulai dari cuman begini Wadullah. Jadi yang sing kula pernah masalah anu lah, dari mulai setelah Sultan Matang Haji atau namanya itu Pangeran Muridin ya, Mbah Madula. Pangeran Muridin itu kan Sultan Zainuddin Amir Sena yang kelima tah. Yang kelima itu punya anak laki-laki 3 kalau nggak salah. Assalamualaikum. Iya, masya Allah. Kelibatan Ustaz. Sejarah ya gitu, gitu. Pak Purdia mangga ngriku. Tampaknya mancing ngebloli sih. Sindi kan bos. ya kue mau pergi aturi di Kalingan. Jadi alah. Ya tapi bagus. Jadi balik mari gue nak sak. Jika kita jauh. Kali bilang akan luar biasa. Tua. Alhamdulillah. Lanjut di tema obrolan sejarah. Udah, bukan kan. Jadi mengenai nano. Siapakah? Kakak Birin. Nah. Jari dalam genting tanah berat. Kulun ganti kulun anak bapak dan ibu Hawa. Oh. Jadi Ilmunya gitu. Terus Aran lanjut. Jepura kan termasuk salah satu negara akhir yang kelompoknya itu Galuhan. Galuh. Ya. Bukan ini konten ya. Santai anak kandidat bawah ya. Kita semua harus tahu. Banyak yang bertanya tanda-tanda Galuh ke Jepura itu apa? Ini juga yang bertanya juga terlalu anunya, terlalu kritis. Bagus sih bagus. Kok Galuh kan berdasarkan nama. Galuh kan ada yang mengartikan Galuh itu hati. Ada yang juga mengatakan bahwa Galuh itu artinya gali. Bahasa Sunda gale, gaga. Cara kita gali, witan kan. Iya. Aja apa tuh? Iya. Dan Japura itu adalah salah satu kerajaan tinggalan kerajaan Galuh atau Galuh akhir yang berdiri di abad 14 ya, menurut naskah ini ya, menurut naskah Wangsakerta berdiri di abad ke-14 dengan seorang raja bernama Prabu Amukmarugul yang memiliki orang tua Prabu Gajah Kulon dan seterusnya. Galuh pada abad ke-14 itu kurang lebih berdiri di Bogor. Sementara Sunda, ya, orang tuanya Prabu Siliwangi, negaranya di Ciamis. Yang jadi pertanyaan kenapa? Kok Japura tidak masuk ke wilayah Ciamis? Gitu. Masuknya ke Bogor. Begitu ditelusuri, ternyata Prabu Gajah Kulon memiliki Prabu Halimungan sang Suksu Tunggal, kemudian melahirkan keturunan ya, yang menikah dengan Bareng Mucilarang, melahirkan putra yang disebut yang nantinya jadi raja di Japura dengan Abhiseka Prabu Amukmarugul, yaitu yang akhirnya bernama Panji Wirajaya. Dari Panji Wirajaya kemudian jadi Prabu Amukmarugul. Ganggu. Ditutup ya. Assalamualaikum. Enggak, Pak Purdia.
Waduh, kita sih beli gawa-gawa. Si waktu gedongan nih kita ngobrol bareng orang kiai. Tadi onton. Badula Burgia kan apa di Banten tuh di Jepura kalau sampai Sinten? Marugul kan. Halo. Telepon. Anak siapa sampai tukang itu sepirat. Oh, kuliah durung nguning kok. Tang mawon nih bikin, tang let dikit mawon terus dikit. Atau beda jalur, misalkan di Jepura itu di sana Marugul tapi Dereng, kuliah dereng udah. misalkan Prabu Cakrabuana atau Tinggi pada saat itu mawon bakamu marugulku tasan pesundan. Ya pun mawon disebut anaknya digedein susu tunggal. Kakak nggak dibari paman larasa. Susu tunggal bapak, anak ini kakak nggak di bapaknya. Bakal paman larasa anaknya Dewan Skala pencana. Nah bakamu marugul anaknya susu tunggal. Dari kakak nggak di barangnya Boros Ngoro. Nah, riwayat kerajaan awalnya raja di tanah Pandeglang tahun 130 Masehi. Masehi. Ya, raja sing India. Nah, gawe kerajaannya kangaran disebut kerajaan Salaka Negara. Salaka Negara ya. Nah, Salaka Negara itu raja sing India kangaran Dewa Warman. Dewa Warman dua anak telu. Pertama Dewa Warman 1, kedua Dewa Warman 2, ketiga Dewa Warman 3. Dewa Warman 1 nerusakkan kerajaannya bapak di Salaka Negara. Ning Pandeglang, dia anak Bahadur tuh asli sikir. Walau pengulan bukan nyikir. Ya kisah maaf ya. Nah, Dewa Warman 2 ning Cibening Bekasi. Dua anak Permadi Kesuma. Nah, Dewa Warman 3 nih Gunung Rangyang Kidul Pesundan, Tatar Pesundan. Dua anak Naga Ningrum. Permadi Kesuma dikawinakan bari Naga Ningrum. Dua anak dia kueku jalur sing Ciungwanara. Minum dingin. Durung praktek sampai Jepura ya. Soalnya butuh energi ya. Hari Jepura ku aslinya di Jepura mau nih. Medang kemuliaan. Awalnya raja siapa kon Andayang. Iya, Andayang. Nah pasti kangaran Prabu Kiageng kan Palguna kerajaan. Andayang dua anak lanang siji arane Kencung Maung Siliwangi Jepura mulanya tua lebih tua daripada sejene. Takbir. Maaf dia ngomong ya. Gawe mulanya wong Jepura bengen si Jakarta Cepon teng anjog kena anak bibite ya kuening ada pandai kuopik kebanggaan ada penjahite. Ada pandai kuopik. Iya pojok bang wetan kah. Anak saluran. Saluran. Ya. Pada damel kah? Oke. Oh dari tempatnya kono. Ning kono ku bengiene anak pring temiang bari witening kolam kaling. Ini sih menengan sekitar TKP berarti. Tadi aja partu Jepura ya ku Kencung Maung awalnya jaga selalu Jepura. Sebab masing-masing ki. Bakal Jepura kang jaga Kencung Maung. Bakal ngalor Jepura lor kang jaga Raden Kuncung. Jadi masing-masing. Iya, bakal Raden Kuncung putraan Pangeran Centeng. Lahirnya kan masih perang balik Kijen Bongas. Raden Kuncung dia kia. Malah di Kuncung anak loro. Kuncung Andana balik Kuncung tunggal makhluk. Bakal Kunjung Andana Bapak Semar sang yang menang. Bakal Kunjung dal makhluk ya kia. Raden Kuncung anak ning Jepura masjid lawas. Mulanya zaman mau lah masjid anu lah masjid, anak masjid. Ada masjid artinya apa konon? Kanggo riungan, tukar pikiran. Setelah dijadiin Islam, darahnya masjid tempat sujud. Untuk manina karo Gusti Allah. Boleh nawas bahkan jalur kayak salah paham dan kuburan aja. Engkau di kantor kapon ki. Ya maaf ya. Maning Kanjeng Nabi anaknya pitu lanang telu adun papat. Kalau nak kan sifat majaro, dua anak Said Husain. Said Husain kan. Unur Jenderal Abidin Jenderal Alim dari Hubros nanti muka belakang Jafar Sodik kangarang marhaba Jafar Sodik.
Bisa ngemu yuk. Bisa ngemu. Ya nyongan saking seneng ya. Iya. Manci lo. Rame gitu. Sampai subuh lempeng dulu. Jadi mau bangsa pengen Bangsa nah, Di rumah anda nyempatakan profesor itu. Cuman ahli mancing ya memang diakui. Kecamatan lah kang bisa mancing kayak kita. Asal mangkat gak gawap. Iya. Bapak apa? Iwaknya bodoh gelem. Ya dikumpul. Ira pengen demen lomba dan pengen kayak baridin puasa. Ya. Wong puasa siapa maning wong adri wak pengingkil. Lo kayak apa? Tidak jadi yang kemudi. Malan apa? Balik maning Wak. Mate abang Tengah pasar. Ning Ki Gede Jepura Wak. Dari Ki Gede Jepura itu aran asli siapa atau bin siapa atau sing awit lahir anane Gedean Jepura. oh sing Angin lahir. Jepura. Nah, kitanya. Maru ni tonton persunda kawin bari anaknya Kiageng Sanggarung. Sanggarung. Losari. Ya. Nah, dua anak Kiageng Japura. Nyai Ayuna Sari. Rabine ko arane. Dua anak Ageng Jepura. Nah, Ageng Jepura dua anak wadon dikawinin anaknya Syekh Datul Kapi, Syekh Abdurrahman. Dua anak loro. Kang pertama lanang, kedua wadon. Pengen panjunanku, Syekh Abdurrahman. Mentunya si Ageng Japura. Mantunya. Nah, begitu dua anak loro, Kang siji anak lanang dikawin bari nyimas Kinang Kasih. Dua anak pengen santri. Ya. Nah, Kang wadon arane nyimas Kencana Sari. Dikawin anaknya mbakku kan pengen Caruban. Dua anakku Cebon Girang. Caruban singgol. Iya tadi Caruban musim putar sih me. Anaknya gede nak putih gede ngalang. Ya maaf ngomong kuat. Iya. Caruban tuh. Berarti Gidong Jepura ku asalnya dulu sing Amung Marugul tapi sing Marugul. sing Amung Marugul. Anak Abung Marugul ya. Oh, Ki Gidong Jepura ku. Mana dapat ngaku-ngaku bah gede baru. Nah, si anu Nyai Mas Pangeran Muhammad kawin barinya Sindang Kasih dua anak lanang Pangeran Santri. Pangeran Santri kawin bari Cukumun dua anak lanang Pangeran anu kayak Kisan dulu Angka Wijaya Sumedang Islam. Anak Islam Sumedang mesti gue Kisan dulu Angka Wijaya. Dari apa? Mulanya kadang-kadang pada pipa. Ya, Cabok juga mereka. gelar gitu kan, gelar tanah Jawa. Mau Sri Lanka Islam. Apa contohnya? Saksi bakti bebe mempan meneku. Islam makanya jungkal-jungkal sholat apa bayarannya? Buntat batu berdak boleh bela kagunane. Muniku, bongkene. Beli 5, aluk lungang sawah balik gak pacul. Oleh itu bako kabung balik yang kerja. Hari sholat kan ibadah, sampai membayar. Oh, sampai mundur mana bikin mengene? Syekh Subakir. Nah, awalnya pemulang di tanah Jawa siapa? Jalur sing Muhammad Panjul Arifin, Pangeran Pasarian Sumber. bin Syekh Sarip. Anaknya Sarip. Coba bisa Sarip itu anak kakek. Pertama Sabakinkin bari datun menyaur. Banten. Hasanuddin ya. Bang Saki gelar Hasanuddin. Nah, dua anak maning karo anu Nyimas Tepasari sing anu Pentaram loro. Pertama arane Ratu Ayu kang dikawin Patilakan Patahila Rat Pangeran Jakarta. Kang dua anak Pangeran Sindang Garuda aku. Istana kudu paham aja lo kan. Iya. Iya. Aja Kemudian Putri dari Ki Ageng Sanggarung. Ya, Sanggarung benar. Yang mau Mempunyai anak yaitu Ki Ageng Japura. Ki Ageng Japura. Salah satu putra Ki Geden Japura yaitu Nyai Mas Mayang Sari menikah dengan Pangeran Panjunan. Abdurrahman bisa jagain pangeran. Abdurrahman Pangeran Abdurrahman ya. Abdurrahman. Anu Kusugi Baras. Dari pernikahannya mempunyai anak, di antaranya Pangeran Muhammad,
yang melahirkan Sumedang Islam. Iya, benar. Salah. Anak yang lainnya Itu ditulis maning kan? memilih mengikuti jalur Ki Kuwu Caruban, yaitu Nyai Kencana Sari. Nah, terus Ya. Pangeran Muhammad menikah dengan Nyai Sindang Kasih, benar. Dari pernikahannya mempunyai seorang anak bernama Pangeran Santri. Menikah dengan Nyai Pucuk Umun, seorang putri dari Sunan Parung, penguasa kerajaan Talaga, dan tahun 1530 Masehi Talaga masuk Islam. Ya, Sumedang Islam. Pernikahan Pangeran Santri dengan Nyai Pucuk Umun mempunyai seorang putra yang bernama Pangeran Angkawijaya. Gesan Ulun, Angkawijaya. Lebih dikenal dengan sebutan Prabu Gesan Ulun. Setelah memimpin Sumedang Islam, naskah yang disalin oleh naskah Wangsakerta yang disalin oleh Dr. Andes C.C. Hidayat Universitas Pajajaran. Iya. Ya, kono nginggo kang ana telerane lamun anu saya. Kita juga singkat ya, Bu. Nah, Japura Yang kondisi Biasa ki. Dia dingin baik bis. Gitu sih sering ngobrol Ini ta. ya, bakal Japura begini nih. Nawarkan penyawa. Engkau bisa dianu ya dia. Prabu Linggabuana Ratu Dewata gugur di perang Bubat. Iya. Memiliki adik Sang Bunisora Suradipati menjadi raja di Galuh pada tahun 1357 Masehi. Memiliki anak satu, Ki Ageng Kasmaya menjadi raja di Sarwadadi, ya di kaki Gunung Ciremai dengan Abhiseka Giri Dewata. Iya di Jawa benar. Dua, Nyai Ratna Mayangsari, Ki Geden Kasmaya, lahir tahun 1374 Masehi, menikah dengan Ratna Kirana, putri dari Prabu Gangga Permana, raja daerah di wilayah Galuh, mempunyai anak 5 orang. Si anaknya satu, Ki Gedeng Cirebon Girang, Ki Ageng Sanggarung, Nyai Endang Sarkati, Nyai Rara Runda, Nyai Ratna Karanjang, Keranjang Ki Ageng istri dari Ki Ageng Tapa, penguasa kerajaan Singapura. Anak Ki Gedeng Kasmaya yang kedua yaitu Ki Gedeng Sanggarung mempunyai anak 2 orang, satu Ki Ageng Losari, 2 Ratna Ayu Nawangsari, menikah dengan Raja Japura Amuk Marugul. Kemudian mempunyai anak Ki Gedeng Japura menjadi panglima perang kerajaan Pagongwati di Cirebon, dan karena kekuatan ilmunya sehingga diabadikan pada Sadat Japura. Sadat ya. Iya. Ini dari naskah Syekh Japura ya. Apa di antaranya? Maaf dibedarakan ya. Mulai dari sadat tuh. Saat ini bersidat itu lo lupai. Mulanya hong anjuk dalam Mekah. Lanjut. Ya, ayo terus. Penjelasan raja-raja Jawa Kulon menurut Pustaka Raja Nusantara, naskah Wangsakerta, penterjemah Dr. Andes C.C. Hidayat Universitas Pajajaran. Kerajaan Japura masih terkait dengan Kerajaan Galuh atau Galuh Pasundan tahun 1371 Masehi di Bogor. Silsilah Raja Japura Prabu Amuk Marugul
1. Prabu Niskalawastu Kencana jadi raja di Galuh ke-8 1371 Masehi, menikah dengan Dewi Larasakati, putri Susuk Lampung, Sumatera, mempunyai anak sang Kaliungan, diberi kerajaan di wilayah Sunda dengan gelar Prabu Susuk Tunggal 1382 Masehi. Prabu Susuk Tunggal memiliki anak Raden Surabima atau Raden Panji Wirajaya menjadi Raja Japura dengan Abhiseka Prabu Amukmarugul. Kentring Manik Mayang Sunda jadi permaisuri di Pajajaran. Kentring Manik Mayang Sunda memiliki anak Raden Surawisesa menjadi Raja Pasundan di Bogor. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Bogor dengan Japura gimana ceritanya? Nenek moyangnya jadi raja di Bogor, Nah, bahkan keponakannya, anak adiknya juga kembali ke Bogor, tapi Amukmarugul kok di Japura. Sementara Japura lingkupnya masih masuk kerajaan Galuh Pasundan. Ternyata menurut naskah di Karopak Persian, ini hasil daripada hasil daripada hadiah pemberian Prabu memiliki anak. Kentring Manik memiliki anak Raden Surawisesa menjadi Raja Pasundan di Bogor. Kentring Manik sama. Ini berdasarkan naskah pertalian raja-raja Jawa Kulon, dari naskah Pengerawasata yang ditulis juga oleh Dr. Andes Hasan Effendi MPD dan Dr. Andes Sumanang R.D. Paprana SMHK. Ini. Jadi kenapa dari Bogor ke Japura? Yaitu alasannya karena 1, setelah Prabu Siliwangi menjadi mantu orang Japura, kemudian memberikan wilayahnya sebagian kepada Prabu Amukmarugul. Kenapa tidak kembali ke Bogor? Padahal orang tuanya kan jadi raja di Bogor. Itu diberikan kepada ponakannya. Makanya di sinetron geblek kan? Enggak nambah ya. Bahkan di sinetron pernah jeleng deh. Sinetron ke Prabu Amukmarugul kan keras ya. Padahal itu memperjuangkan keponakannya supaya kembali menjadi raja di Surawisesa. Di Bogor. Iya Bogor. Masih sedulur. Kemudian, Amukmarugul belum dijawakan watok. Amukmarugul, jadi nama kebesaran Amukmarugul itu berarti gagah perkasa. Namanya apa? Aran aslinya lahirnya kan Panji Wirajaya. Panji kan patriot. Wirajaya Jaya itu kan kekuatan. Kemudian menjadi sebelum Panji Wirajaya itu Surabima. Setelah jadi pemuda kuat. Sura kan artinya sapi, Bima itu gede. Jadi habisannya ini. Menurut bahasa menurut bahasa Sanskerta. Kemudian kita lanjut ya. Itu udah jelas ya kenapa kerajaannya itu awalnya di Bogor tapi kok diberikannya di Japura gitu kan pusing ya. Kenapa? Makanya wong tua bengi ning Japura itu sok fanatik. Gunung Putri Bogor namanya. Itu Japura. Jadi ternyata ini rahasianya. Dan kemudian Prabu Dewasmaka Prabu Susuk Tunggal menjadi Raja Sunda, menikah dengan Dewi Baramucilarang. Riwayat Dewi Baramucilarang itu dari Prabu Surendra Buana. Nanti aja Pak saya. Prabu Surendra Buana Loka, raja di daerah Sunda pada tahun 1397 sampai 1382, kawin dengan Dewi Parwati, punya anak Baramucilarang. Pernikahan dengan Susuk Tunggal kembali kan? Yang melahirkan kan Susuk Tunggal. Prabu Susuk Tunggal atau
Prabu Dewatmaka pada tahun 1399 Masehi memiliki anak satu kembali, Surabima alias Panji Wirajaya alias Prabu Susuk Tunggal pada tahun 1401. Catat, itu penting sekali. Harus lagi direkam. Jam 9 mana Nah, kemudian Kentering Manik Mayang Sunda istri Prabu Siliwangi, dan satu di Patikranda ini. Kenapa sulit sekali mencari makam Prabu Amukmarugul? Karena menurut naskahnya Prabu Amukmarugul itu adalah mandeg mandita. Mandeg itu berarti wis ngarani dari dalam mandeg, mandita mengikuti kerjaannya pendita. Terus manura saji, manura itu artinya menyerahkan, saji kepada Allah Tuhan. Maka ini Jawa Barat kental sekali dengan ngahiyang. Nah ini pernah dibahas sampai hampir 1 hari di dalam Gotra Sawala, sebab pada umumnya yang menyebut ngahiyang itu hilang. Padahal ngahiyang itu bahasa Sunda kuno yang artinya nga itu menuju, yang itu dat. Tuh. Bahasan mangga tutup sepatah 2 patah kata mawon. Mangga. Ya, sudah ketemu ya? Ya. Mangga perwakilan. Demikianlah, barangkali ada manfaatnya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan. Barangkali ada masukan dari yang lain, monggo. Ya, dengan tujuan untuk mencari satu persepsi, walaupun kita beda persepsi, tapi nanti kita cari titik temunya. Jadi masukan itu bukan untuk pertengkaran. Ada kayak Wahabi. Ojo, yang pada anu putri Kanjeng Nabi Adam dikenal. Aja. Terima kasih. Kata amalu malukum. Waalaikumsalam.